Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Arik dan ini adalah video ketiga saya. Oke, setelah di video kemarin kita membahas tentang huruf dan juga kata. Yang mana itu kemarin tuh saya asalnya ingin sama kalimat juga. Cuman ketika dilihat, wah kok kelamaan gitu. Jadi ya udah kemarin cukup dua itu aja, membahas kata dan juga huruf. Nah, di video yang sekarang ini kita akan lanjut ke kalimat. Apa itu kalimat? Kita bahas sekarang. Yang pertama dulu, apa itu kalimat? Kalimat itu adalah kumpulan kata yang memberikan suatu pemahaman sempurna. Kalimat adalah kumpulan kata yang memberikan suatu pemahaman sempurna. Contohnya, petani menanam padi di sawah. Itu kan kumpulan kata tuh. Petani itu kata, menanam itu pun kata, padi itu pun kata, di sawah juga itu kata. Nah, kumpulan semua kata-kata ini menunjukkan satu pemahaman yang sempurna, yaitu apa? Petani menanam padi di sawah. Itu yang disebut dengan kalimat. Itu ya. Jadi kalimat tuh tadi tuh kumpulan kata yang memberikan suatu pemahaman sempurna. Setelah itu, ini nih yang perlu kita pahami. Ada kalimat dan ada juga kata terpadu. Yang mana kedua ini sama-sama kumpulan kata, akan tapi beda artinya. Kalau kalimat tadi itu kumpulan kata yang memberikan suatu pemahaman sempurna, nah kalau kata terpadu ini adalah kumpulan dua kata atau lebih yang menunjukkan pada yang menunjukkan pada sesuatu, satu gambaran saja. Contoh kata terpadu adalah pintu rumah. Itu kan terdiri dari dua kata, yaitu pintu dan juga rumah. Tapi hanya menunjukkan kepada satu, yaitu pintu rumah. Ini pintu rumah. Gitu. Nah, itu bukan kalimat, tapi itu disebutnya kata terpadu. Kalau kalimat itu ya kayak barusan, kayak yang tadi, apa? Petani menanam padi di sawah. Itu contoh kalimat. Itu ya. Perlu dipahami lagi itu. Bisa membedakan mana kalimat dan juga mana kata terpadu. Karena saya rasa banyak orang yang belum bisa membedakan akan hal ini gitu. Yang mengatakan bahwasanya oh ini banyak kata-katanya nih, berarti ini kalimat. Belum tentu gitu ya. Jadi tadi kita harus bisa membedakan mana kalimat dan juga mana kata terpadu. Nah, di dalam kalimat itu ada yang dinamakan subjek dan juga predikat, juga objek, juga keterangan. Apa sih itu semua? Kita bahas. Yang pertama, subjek terlebih dahulu. Apa itu subjek? Subjek adalah siapa atau apa yang menjadi pelaku atau topik dalam kalimat tersebut. Jadi siapa atau apa yang menjadi pelaku atau topik dalam kalimat tersebut. Contoh kalimatnya adalah petani menanam padi di sawah. Subjeknya mana? Mana yang menjadi pelaku? Mana yang menjadi topik? Petani. Nah, jadi petani dalam kalimat tersebut adalah subjek. Itu yang dengan subjek. Selanjutnya, yang kedua, ada predikat. Apa itu predikat? Yang menjelaskan subjek atau yang menjelaskan sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Itu predikat. Contoh kalimat tadi, petani menanam padi di sawah. Subjeknya mana? Petani. Yang menjelaskan subjek ini, yang menjelaskan pekerjaan yang dilakukan oleh subjek ini mana? Menanam. Maka menanam di sini menjadi predikat. Gitu. Jadi predikat itu adalah yang menjelaskan subjek gitu. Menanam ini menjelaskan bahwasanya petani ini menanam. Itu kan predikat yang menjelaskan subjek. Tuh, itu yang disebut dengan predikat. Selanjutnya yang ketiga ada objek. Apa itu objek? Objek adalah sesuatu yang menerima aksi atau yang menjadi korban
dari perbuatan si subjek. Gitu. Contoh kalimat barusan ya. Petani menanam padi di sawah. Nah, petani kan subjek, menanam predikat. Objeknya mana? Mana yang menjadi korban dari perbuatan si petani itu? Padi. Itu. Padi ini menjadi korban dari perbuatan menanamnya si petani. Makanya padi ini menjadi objek. Jadi objek itu adalah sesuatu yang terkena aksi atau menjadi korban dari si subjek. Paham ya? Jadi padi di sini sebagai objek. Tuh. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir itu ada keterangan. Apa sih itu keterangan? Keterangan adalah yang memberikan informasi tambahan. Entah itu tentang waktu, atau tempat, atau cara, atau tujuan, dan lain-lain. Kita ambil contoh ke kalimat barusan, apa? Petani menanam padi di sawah. Petani subjek, menanam predikat, padi objek. Nah, di sawah, ini kan sawah ini memberikan informasi tambahan tentang tempat. Di sawah ini menjadi keterangan, gitu. Nah, itu 4 hal penting yang harus kita ketahui dalam kalimat. Tuh. Berarti tadi itu kita membahas kalimat dan juga membahas perbedaan antara kalimat dan kata terpadu. Dan barusan kita membahas unsur-unsur yang ada pada kalimat. Tuh. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian saja. Nanti bila ada yang mau ditanyakan atau penjelasan saya ini kurang jelas, kurang gamblang, masih ada yang kurang masih menggantung, boleh silakan ditulis di kolom komentar. Tanyakan saja. Insya Allah nanti akan saya jawab. Gitu. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.